Di segmen kali ini ingin menceritakan pengalaman pendakian gunungnya yang pasti ya. Iya. Itu di gunung mana Kang Wendy? Di Gunung Sindoro, Pia Doro Arum itu. Doro Arum ya. Itu tahun berapa Kang? Awal tahun 2022. Ih, baru banget kemarin. Iya. Kok kayak gini kata saya. Kan itu Renova di pinggir saya kan, Combel 2. Tahu-taunya saya waktu itu bener-bener kaget. Waktu itu udah ditundukin gini kan, kaki udah ditarik. Pas saya ingat saya udah di luar tenda. Padahal kondisi tenda settingnya nggak buka. Saya lagi tidur di dalam tenda, saya udah ditarik-tarik di luar tenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gua Indra di besok pagi. Sebelumnya gua sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan besok pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gua masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gua kali ini jauh banget nih dari Garut. Gokil banget. Kita langsung aja sapa narasumber gua kali ini. Halo, Kang Wendy. Iya. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat, Bang. Gila, dari Garut, Kang Wendy datang ke sini ya. Iya, Kang alhamdulillah. Wendy ini salah satu pegiat alam atau sering buat mendaki gunung ya, Kang ya? Iya, alhamdulillah. Aktif di Gunung Cikra juga, Kang ya, kalau nggak salah ya? Iya, sebagai relawan. Bagi relawan. Relawan kemanusiaan di gunung lah. Oke, dan itu tugasnya gimana sih? Kalau dibilang relawan tuh, misalkan ya di dekat-dekat aja ya, seperti Gunung Guntul nih. Misalkan kemarin ada kejadian Gibran hilang di Gunung Guntul tuh, kita melakukan pencarian, melakukan evakuasi gitu kan, dengan segenap kekuatan, kemampuan kita yang ada gitu. Dan itu dari hati Kang Wendy Iya, sendiri? itu panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Oke nih, Kang Wendy di segmen kali ini ingin menceritakan pengalaman pendakian gunungnya yang pasti ya. Iya, iya. Itu di gunung mana, Kang Wendy? Di Gunung Sindoro, Pia Doro Arum itu. Doro Arum ya. Itu tahun berapa, Kang? Awal tahun 2022. Ih, baru banget kemarin. Iya. Di Gunung Sindoro. Gunung Sindoro ya. Kang Wendy mengalami kejadian apa sih kalau kita mengulas dari sisi mistisnya itu? Iya. Kejadian waktu itu di Sindoro, saya pribadi gitu ya, hampir merenggut nyawa. Oke nih Kang Wendy, kita skip dulu nih. Cerita lu di Gunung Sindoro pada tahun 2022 awal ya? Iya. Ini gokil banget, di situ nyawa lu hampir tidak terselamatkan. Iya. Nah, bagi teman-teman semua mungkin yang penasaran sama ceritanya Kang Wendy nih di Gunung Sindoro pada tahun 2022 awal, lu simak video ini sampai habis karena di situ banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan yang pastinya lu bisa ngambil sisi positifnya dalam cerita yang ingin dibawakan oleh Kang Wendy ini. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi dan mungkin lu juga udah penasaran sama cerita yang ingin dibawakan oleh Kang Wendy. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke nih Kang Wendy, tadi di segmen sebelumnya, di awal pembukaan video ini lu sempat menjelaskan kalau lu di Gunung Sindoro ini nyawa lu itu hampir tidak tertolong.
Nah, lu bisa ceritakan gak sih, Kang Wendy? Pasti di situ ada hal-hal ganjil yang lu rasakan. Lu bisa ceritain nggak dari awal sampai akhir nih, dan lu kembali di sini menceritakan pengalaman pendakian lu seperti apa? Silakan, Kang. Ya, alhamdulillah pada tahun 2002 awal saya mengadakan nanjak bersama ke Gunung Sindoro via Doro Arum waktu itu. Saya kebetulan ada teman-teman saya 12 orang pengen ngikut ke trip itu. Ya, kita berangkat saya start dari Garut, dan ngambil orang-orang dari Tasik dan juga Ciamis waktu itu. Sesampainya di base camp lah, sesampainya di base camp, kita di briefing sama orang base camp sana langsung bahwa kita ke Gunung Sindoro ini nggak boleh bawa daging mentah. Setelah itu saya bilang ke teman-teman saya semua, ada yang bawa daging mentah nggak? Ada satu yang nyeletuk, saya bawa, Kang. Cuman ini udah matang, udah direbus. Saya berpikiran, oh kalau udah direbus itu udah matang, anjirnya udah nggak ada gitu. Oh, berpikirannya udah positif aja, ya udah bawa aja kata saya gitu kan. Dan satu lagi itu saya nggak nanya sama cewek itu karena dia di jalan juga udah ngomong saya lagi aman katanya, lagi nggak hide gitu, nggak ada. Ya udah, kita singkat cerita kita registrasi, kita pamitan sama orang base camp karena waktu itu kalau nggak salah cuma ada 2 rombongan, rombongan saya dan rombongan dari orang Cilacap gitu ya. Singkat cerita saya naik sampai pos 1 itu, kita biasa berfoto dulu Bang ya. Dari situ jalan dari atas pos 1 menuju ke pos 2, kita ada hujan tuh, diguyur hujan tuh. Nah, saya jalan duluan, mau masang flashlight biar teman-teman saya nggak kehujanan pas nyampe ke saya. Oh iya. Pas mau masang flashlight tuh kan, hujan tuh reda langsung, reda. Pas reda, di atas ada yang ngobrol. Ngobrol ini orang gitu? Orang, ngobrol cuman bahasanya bahasa Jawa, gitu kan, bahasa Jawa. Aduh, kata teman saya, itu rombongan siapa? Karena saya berpikir positif gitu kan. Oh mungkin itu orang sini kata saya, lagi nyari burung apa gitu kan. Saat itu hujannya reda, kita jalan lagi. Sampailah kita di jalur puncak, bukan jalur puncak ya namanya tuh Punggungan Naga namanya, Punggungan Naga. Halo gengs, kita udah berada di jalur pos 2 ini ya, di jalur naga namanya. Emang sih yang dibilang jalur naga itu kayak apa ya? Kayak kita jalan di atas tebing-tebing itu. Dari situ kita aman-aman saja. Suaranya itu dari sumbernya di Punggungan Naga itu. Karena jalan berkelok, letak lagi itu kan, kedengar langsung di Punggungan Naga. Pas kita ke Punggungan Naga nggak ada siapa-siapa gitu. Kosong nggak ada siapa-siapa. Saya berpikir, aduh ini siapa kata saya. Tapi saya nggak di situ ngalihin cerita, ngobrol sedemikian rupa biar orang-orang nggak berpikiran bahwa itu sesuatu yang di luar nalar gitu kan. Dari situ kita nemuin curug gitu. Yang saya lihat di curug itu, oh itu kata saya, yang 4 orang itu yang lagi ngobrol gitu. Setelah itu, selang beberapa jam kita nyampe di pos 2 namanya, kalau nggak salah Kayu Sawa. Pos 2 namanya Kayu Sawa. Kita akan masak-masak dulu guys, karena kita udah lapar. Walaupun tadi di base camp udah sarapan atau makan nasi. Di situ kita kehujanan beberapa jam kalau nggak salah, dari jam 11 kalau nggak salah sampai jam 1. Jam 1 di situ kehujanan benar-benar deras. Nah, dari itu saya bilang ke teman saya, kita mau lanjut apa gimana nih? Udah jam 1. Hujan udah mulai reda gitu, Ya udah kata anak-anak, kita lanjut aja dulu. Lanjut lagi. Kita kan dikasih nih kertas jalur namanya kan. Kertas jalur. Kita ngecamp harus di pos 3 kata saya. Pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 tuh perasaan lama banget pokoknya.
Tapi kalau kejadian aneh tuh dari pos 2 Kayu Sawah itu sampai ke pos 3 nggak ada. Malah kita ceria. Saya juga belum ngalamin hal-hal yang di luar lagi gitu kan. Kita naik lagi, mau sampai namanya tanjakan Mertua Galak kalau nggak salah. Mertua Galak gitu kan namanya. Bener galak banget itu tanjakan. Sampai saya tuh bilang bener nih, Mertua Galak bener-bener nih kata saya. Sampainya di sebelum pos 3, saya ngomong sama anak-anak, kita ini perjalanan akan menjelang maghrib kata saya. Di maghrib itu kita harusnya sholat, dan kalau kita melakukan pendakian kita nggak boleh ada satu langkah pun kata saya, kecuali kita melakukan kegiatan sholat kata saya. Karena saya selalu berpegang teguh dimanapun dan kapanpun, walaupun kita di gunung, walaupun posisi darurat, kita harus tetap melakukan kewajiban kita sebagai orang umat muslim gitu kan. Habis itu kita bergiliran untuk sholat. Setelah sholat kita nyeduh kopi dulu dah sebentar, ngobrol-ngobrol dulu. Setelah itu kata saya, ini masih maghrib ya, jangan dulu lanjutin. Saya gitu nggak sadar bahwa kita tuh di Mertua Galak udah pos 3, padahal di situ kita udah area camp gitu. Setelah maghribnya agak lama lah, kira-kira setengah jam. Anak yang lain ngajak jalan lagi. Ya udahlah saya ngikutin, karena kalau saya biarin takut ada apa-apa gitu kan. Saya dari bawah maju ke pos 4 tuh saya jauh banget soalnya tanjakannya bebatuan semua. Dari situ sampailah kita jam 7 di pos 4 namanya Uci-Uci ya namanya. Jam 7 malam. Uci-Uci itu kita ngedirin tenda dalam keadaan sebetulnya tuh tempat ngecampnya tuh sempit kalau kata saya, sempit dan bebatuan, kerikil dan kemiringannya tuh nggak kayak gini ya, gitu kan, miring gitu. Ya udah kata saya, nggak ada lagi tempat camp, cuman di sini. Pas saya lihat, oh ya Allah, harusnya kita di pos 3 bukan di pos 4 kata saya. Dari situ feeling udah nggak benar ya udahlah. Karena kalau mau mundur lagi ke bawah, turun lagi nggak mungkin gitu, kita capek gitu kan. Udah malam ini, ya udah kita ngedirin tenda biasa, kita istirahat, isaan dulu gitu kan. Setelah ngedirin tenda, ngopi dulu, ngobrol dulu. Dari situ dari jam 9:30 anak-anak udah di tenda masing-masing. Kita ngedirin 3 tenda. Saya berdua sama orang Ciamis, namanya Renopa itu. Iya. Renopa berdua tidur, kata Renopa, Kang saya tidur duluan katanya. Ya udah nggak apa-apa kata saya. Kan saya bawa peserta cewek 1 orang tuh, teman saya namanya Enda dari Tasik. Saya nggak bertanya tentang itu karena dia di jalan bilang kalau saya aman, nggak lagi head gitu kan. Ya udah kata saya aman. Setelah kira jam 10 saya juga ngantuk berat. Saya ngambil handphone, kebetulan waktu itu ada sinyal, ada jaringan. Saya setel musik iya, setel musik sholawat kalau nggak salah, biar pikiran tuh positif gitu Karena saya dari bawah udah dengar, udah lihat juga gitu kan. Nah, kisaran berapa menit 20 menit lah mungkin saya baru tertidur waktu itu. Nah dari itu kok perasaan gini, saya udah bilang dalam hati gitu, apa saya ini udah meninggal kata saya. Ngambang gitu ngambang pikiran teh, takut sama ngambang gitu takut ngambang kok kayak gini kata saya. Kan itu Renopa di pinggir saya kan, cuma berdua. Tahu-taunya saya waktu itu bener-bener kaget. Waktu itu udah dirundukin gini kan, kaki udah ditarik. Pas saya ingat saya udah di luar tenda. Padahal kondisi tenda settingnya nggak buka. Saya lagi tidur di dalam tenda, saya udah ditarik-tarik di luar tenda. Di luar tenda waktu itu saya istighfar lah, astagfirullahaladzim. Saya di mana? Gak kuat, saya dingin. Waduh, saya udah luar tenda. Waktu saya udah sadar, saya terus ditarik-tarik. Sampai ke bawah kayak jurang itu ya.
karena saya kuat dengan istighfar saya gitu kan. Karena saya ingat nggak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah gitu kan. Saya terus istighfar, saya dzikir di situ. Saya ingat bahwa saya di sini bawa teman gitu. Saya manggil satu orang teman saya dari Tasik, namanya panggil aja Bang Bedu, Pak. Bedu itu namanya. Saya udah ditarik-tarik sekencang mungkin, ah. Kalau orang normal tuh megang kaki sendiri misalkan kayak gini, ah, nggak bakal kepegang, nggak bakal nyampe. Tapi itu yang narik saya bukan satu orang dan kaki saya hampir kepegang sama tangan dia saking panjangnya. Kaki ditarik, punggung ditundukin gini. Pokoknya ada yang duduk di sini. Ininya ditarik, saya nggak kuat. Oh, saya manggil, Bedu, Bedu. Untungnya dia belum tidur pulas waktu itu. Belum tidur pulas. Setelah itu Bedunya keluar. Kok Kang udah di luar? Aduh Bedu, saya coba ngesot ke dalam tenda sambil merangkak gini kan. Badan ini udah berat banget, bukain tenda sendiri. Ngesot udah ditarik lagi terus ditarik. Bedu tuh nggak nyamperin. Yang jadi anehnya tuh teman saya yang satu tenda itu nggak ingat sama sekali kalau saya udah nggak ada, kalau saya udah ditarik-tarik kayak gitu. Dari itu saya datanglah Bedu dan teman-teman lainnya. Mungkin karena Bedu manggil teman saya juga yang lain, saya ditarik, masih ditarik waktu mereka nyamperin saya juga. Saya dibawa ke tenda. Setelah di tenda, teror itu makin menjadi sampai kaki saya mau dipatahin itu. Mau dipatahin benar-benar. Waktu itu saya ingat, aduh, saya gimana kalau misalkan saya di sini patahin kaki gitu kan. Saya udah berpikir, tangan saya udah dikencengin ke belakang gini, sampai saya mukul-mukul sendiri itu. Ini tangan tuh mukul sendiri ke bagian badan, ke bagian tubuh semua. Pokoknya dikira saya yang nyakitin diri sendiri waktu itu. Tapi itu dalam keadaan sadar, Kang? Gimana ya? Sadar ya teman-teman gitu kan. Yang saya sadar tuh ada teman saya adan di telinga saya, kedengeran banget. Tapi itu jadi dari waktu dia di sini kan, sebelum ini kepala saya mau langsung waktu udah adan itu mau dipatahin katanya kayaknya. Ini kaki tuh waktu dia tadinya ditarik-tarik, jadi ke belakangin, mau disapain di sini. Kata saya, Allah ya Rob. Kata saya udah sadar, tapi setengah sadar. Karena kata saya juga ini udah mati apa belum sih? Tapi kok saya mau dipatahin gini, punduk mau dipatahin. Itu lama banget, lebih dari 2 jam. Gila. Pokoknya saya tuh waktu itu bukan menyerah lah istilahnya. Udah segala yang dari mulai bismillah, dari mulai orang tua saya udah panggil kata saya, tolong saya kata saya. Aduh, dari situ belum juga reda teror ke saya terus dan menerus sampai di titik kaki saya dipegang sama mereka, digini nggak bisa bergerak sama sekali. Karena dipatahin nggak bisa, mungkin karena sama anak-anak dipegangin kan mau dipatahin sampai sini, ini mau dipatahin juga nih. Udah sakit luar biasa. Setelah itu yang saya sakit tuh bener di punggung, perasaan ada 2 orang yang injak saya. Waduh gitu. Aduh. Ini kalau istilahnya bukan siksa gimana? Disiksa lah istilahnya, disiksa gitu. Saya nggak dari situ 2 jam. Dari situ dari 2 jam itu saya mulai sadar. Alhamdulillah. Kebetulan di situ ada teman saya itu ada yang dari pesantren. Mungkin dia bisa lah gitu kan. Bisa. Dari situ saya mulai sadar. Ya sadar dulu sadar. Harus sedikit-sedikit minum Kang. Ya udah saya minum dulu, minum sambil mereka baca-baca Al-Quran lah sebisa mereka gitu. Setelah itu saya ini sadar kata saya udah sembuh kata saya. Terus nggak ada. Dari situ selang berapa lama, kira-kira 20 menit lagi. Udah dari situ saya udah nyerah katanya.
Dari saya teh mau muntah darah saya itu, muntah darah, muntah terus muntah. Udah hampir apa ya, di fase kita muntah udah gak ada yang keluar lah, udah nggak mau. Kan kalau pertama kita lendir, di sini udah kan kalau darah rasanya agak asing gitu kan kalau di mulut. Udah mulai apa ya, udah mulai capek muntah. Ratusan kali itu saya muntah. Pokoknya udah di fase gimana, ini sakit semua, badan sakit semua, kaki sakit semua. Aduh, saya udah menyerah, ya Allah, tolong sembuhkan saya, kata saya. Ini ada apa, kata saya. Saya keperasaan nggak buat apa keonaran di tempat ini, kata saya. Nggak tahu saya tuh. Begitu ya, saya udah pasrah sama Allah. Kalau emang saya mau mati di sini silahkan, kata saya. Tapi husnul khotimah saya, kata saya. Dan nitip keluarga saya, kata saya. Ya udah, di situ saya mulai sadar. Walaupun muntah terus-terusan, yang muntah yang misalkan kalau muntah kan keluar tuh enak, ini udah nggak ada yang mau keluar gitu. Perut udah merasa gimana gitu, ini udah merasa dicekik, Kak. Udah sakit banget, sakit banget. Kalau sampai 4 jam tuh ini terus gerak, Kak. Dia nyiksa saya sendiri, refleks sendiri gitu, karena dia mungkin nyiksa dengan mau matahin kaki, punduk saya nggak bisa gitu. Dia nyiksa, ngegerakin tangan biar nyiksa saya gitu. Lama dari situ, gimana nih caranya, kata anak-anak udah kedengar ya, gimana caranya nih. Saya pingsan di situ, sadar lagi ya, muntah lagi terus, muntah yang nggak keluar apapun gitu. Itu lama kelamaan sih ya, mungkin orang itu capek gitu kan, karena saya juga di dalam hati tuh ngomong, nggak berhenti saya berdoa, nggak berhenti saya manggil orang-orang yang soleh lah, yang udah nggak ada. Saya panggil, saya berdoa sama Allah, ya Allah, selamatkan saya dari Gunung Sindoro ini. Kalau emang ada yang terganggu dengan niat ataupun sifat dan kelakuan saya, mohon dimaafkan. Di situ saya udah merasa nggak kuat lagi. Walaupun udah nggak kuat, gimana caranya saya harus sembuh dari ini gitu kan, dari teror ini, katanya. Saya nyuruh sama anak-anak, pindahin saya dari tenda ini, kata saya. Tapi maaf, saya punya seseorang ada di pinggir saya ini, sampai sekarang juga ada nih. Dia bilang, saya berterima kasih sama Allah dan sama dia juga berterima kasih banget. Dia nyuruh pindah, katanya. Saya pindah waktu itu, langsung saya pindah ke tempat tenda si bedu itu, gitu kan. Si Renopa saya tinggalin. Kata Renopa, nggak apa-apa Kang, saya tinggalin, katanya. Saya pindah di tenda itu, saya sembuh, nggak ada sama sekali. Nggak ada muntah juga. Nggak ada teror sama sekali, nggak ada sakit sama sekali. Sehat. Dan orang-orang yang narik sesuatu yang narik saya itu nggak ada di tenda itu. Selang pagi kita waktunya summit kan. Kalau naik gunung tuh summit, dari pos camp ke puncak tuh namanya summit. Mungkin para pendaki juga udah pada tahu kalau summit istilahnya apa. Dari situ, dari tenda teman saya itu, saya ngambil SP satu lagi. Saya bawa 2 waktu itu, saya dingin, nggak kuat. Pas mau summit, situ masuk aja saya udah muntah lagi. Di tenda yang sebelumnya itu? Iya, saya muntah lagi. Kang, gimana dong Kang? Akang kan sebagai ketua yang kita ketuain masih kayak gini. Teman saya ngomong lagi nih, yang ini nih. Katanya gini, naik, tinggalin tempat ini. Setelah berjalan, dari situ saya sehat, nggak ada sama sekali, nggak ada teror. Sampai puncak pun saya ceria lagi, saya sehat lagi, biasalah seperti biasa. Saya nggak ada teror apapun lah sampai di puncak. Setelah mau sampai puncak Gunung Sindoro gitu kan, ada makam, nggak tahu tuh makam siapa, gede banget lah makam itu di puncak Doro Arumnya.
ada makam gede banget tuh, nggak tahu makam siapa. Saya doain dulu, jarain dulu katanya. Jika kedatangan saya mengganggu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kelakuan atau hubungan saya nggak enak lah gitu. Ya situ saya bacain Al-Fatihah juga untuk orang yang dikubur di sana, nggak tahu siapa itu, walaupun siapa. Itu saya sehat kembali. Di puncak kita selang kira-kira ada sejam lebih lah. Kita turun kembali ya dari puncak itu. Puncak itu turun kembali. Saya bilang dari pas turun dari puncak, dari kita turun ke bawah sampai bawah ke tenda, kata saya, kan kita cuma rombongan kita doang kan. Kita langsung packing tenda itu, kita nggak boleh makan di sana, nggak boleh minum di sana dah, udah nggak usah masak di sana, kalau mau ya udah nanti di jalur, kata saya. Setelah nyampe lah kita di area camp itu, di tenda gitu. Di situ saya mulai ditarik kembali ya. Langsung saya dimuntahin kembali. Sampai itu Kang, apa ya? Kalau kata orang apa? Bokong lah, cangking gitu kan. Punggul apa itu? Tersendian. Hampir mau dipatahin lagi di situ. Saya muntah kembali ya. Muntah kembali. Saya nggak tahu itu siapa gitu kan. Dan siapa aja, karena setahu saja itu banyak Kak. Banyak banget pokoknya. Atau banyak, nggak tahu siapa aja, karena yang jelas itu tubuhnya pada gede-gede semua. Gede semua. Dan saya yang heran, apa sih salah saya, kata. Perasaan saya nggak punya salah ya, kalau kita kan nggak tahu kan. Apa salah saya, dari bawah saya udah amit gitu kan. Jika ada yang keganggu mohon dimaafin dari bawah saya. Dari itu saya nggak kuat, jangankan untuk istilahnya packing tenda. Dari situ saya udah nggak kuat sama sekali. Terus saya muntah sampai muntah yang udah nggak ada isinya sama sekali, saya udah lemes banget. Ini udah ditundukin lagi sama dia, udah didorong lagi nih. Ini kayak tadi kata saya turun 5 meter aja dari sini, kata. Saya akan sembuh, kata saya. Gak usah kaget, Kang minum dulu. Saya nggak mau minum, pokoknya packing dulu tenda saya, kata. Saya yang bawa, kata saya. Walaupun posisi saya seperti ini kan, saya punya tanggung jawab, Pak. Masa beban saya harus dibawa sama anak-anak, gitu kan. Anak-anak udah repot tadi semalaman, terus tenda harus dibawa sama anak-anak, keberatan, kasihan gitu kan. Situlah singkat cerita, tendanya beres. Setelah situ beres. Dari jarak 10 meter, 20 meteran lah, berapa langkah dari pos itu. Dari situ saya nengok ke atas. Dia nunjuk ke saya. Ini tempat saya, kamu ngedudukin saya, kata. Oh ternyata tepatnya dia tuh tinggal di lapak yang saya bangun tenda. Makanya saya di situ, oh pantesan saya bisa sembuh kalau pindah tenda, kata saya. Gak tahu siapa namanya. Yang jelas kayak apa ya? Kayak semacam bentuk orang-orang terdahulu lah, orang-orang terdahulu gitu kan. Mungkin zaman kerajaan kayak gitulah. Gitu. Nunjuk sama saya, sambil bilang, istilahnya tuh isyarat turun, cepat turun. Dari situ saya sembuh, gitu. Alhamdulillah sembuh. Saya berjalan lagi, normal lagi dari situ. Normal dari situ, saya berpikiran, alhamdulillah, kata saya, udah sembuh. Nah dari situ kita di bawahnya, di bawah pos 3 kalau nggak salah. Saya bilang, kalau kita tadi ngadain tenda di pos 3, kayaknya nggak bakalan terjadi seperti ini, kata saya. Dan yang paling mengejutkan lagi, waktu di jalur mau turun, teman saya bilang, yang Mas Egi itu, Bah,
maaf gak ngomong, kalau sebenarnya enggak, tadi pas di atas pas maghrib dia keluar head. Aduh. Keluar head. Aduh, kata saya kenapa gak ngomong dari awal. Saya sampai capek ya. Kalau nggak kuat-kuat mungkin belum apa, kalau nggak saya dilindungi sama Allah, saya udah gimana, kata saya. Mungkin hilang juga udah lah. Tahu kalau mati mah itu mah apa, rahasia yang di atas lah gitu ya, kalau masalah kematian. Saya udah capek ya, kenapa nggak bilang, kata saya. Dan juga kan masalah daging itu kan. Saya baru ingat, oh iya daging. Makanya saya dari itu ada pelajaran penting buat saya. Sekecil apapun larangan dari base camp tersebut, gak boleh kita bawa. Misalkan kita dilarang membawa apa gitu, ya kita nurut aja, gak boleh dibawa. Seperti itu. Dipatuhi lah ya sama orang ya. Iya. Kita turun lah, berjalan lancar, alhamdulillah lancar. Turun. Pas turun juga kita kehujanan nih, kehujanan udah basah kuyuk gitu, udah basah banget. Ya kira saya dari situ saya udah merasa aman lah, lewat Punggungan Naga gitu, lewat udah mau pos 1. Dari pos 1 udah mulai apa beres lah, alhamdulillah lancar. Nah, mungkin saya juga gak suudon sih ya. Setelah mau naik mobil, saya diteror lagi waktu saya pulang. Itu bener-bener apa ya, padahal pas saya nyampe itu nggak ada apa-apa. Pas saya mau naik mobil, pas mau udah mau niat pulang, udah disiksa lagi di situ saya. Muntah nggak jelas lagi, pokoknya bang saya disiksa apa, seluruh raga saya disiksa. Sampai saya tuh udah di fase udah mau pulang, udah sore banget gitu kan. Kita kan takutnya di hari Seninnya ada yang mau kerja gitu kan. Nah, teman saya mau kerja, kita ngejar waktu juga sih ya. Nah, saya udah gak apa-apa, bawa saya aja ke mobil. Di mobil saya terus-terusan cari saya. Udah menggeram, ya udah mau minta tolong ke anak-anak udah tidur lah. Saya terus-terusan sampai kaki saya tuh, kan saya tuh tidur di jok tuh, ada jok kosong kan, pakai travel elap gitu kan, agak enak lah kalau sonjoran di jok tuh. Saya kosongin jok, itu kaki saya mau keatasin, dan yang mau diambil patahin kayaknya tutut apa kaki itu. Sampai itu di jalan gak berhenti sama sekali. Kata saya harus gimana, sampai yang muntah terus tapi nggak keluar gitu. Terus satu orang, Kang gimana, udah sehat? Saya nggak mau jawab, kata nggak mau bikin mereka panik gitu, bener panik. Ya setelah berjalan lama, gak cerita, saya ngerasain selama perjalanan mau sampai rumah saya sembuh, alhamdulillah tuh sembuh. Dan setelah satu malam, 1 hari sembuh, malam itu datang lagi, Diteror lagi sampai rumah. Sampai saya, kenapa, kata saya bilang cuma masuk angin, kata saya. Padahal dia ngikutin sampai rumah gitu, sampai rumah. Dan kembali ya. Nah, saya datang ke seorang gitu ya, guru ngaji saya. Guru ngaji nggak akan saya sebutin namanya. Saya mengalami hal-hal kayak gini. Berawal dari kesalahan teman saya yang daging itu dan juga kemarin nggak ngomong waktu di gunung, yang diteror saya sendiri. Saya menanggung beban akibat perbuatan orang. Aduh, tapi saya tuh dari situ berpikirnya, mungkin salah saya juga, itu daging malah dibawa sama saya gitu. Nah, setelah lu berobat sama guru ngaji itu, nih Kang, semua udah sehat dan berjalan sempurna gitu, ibaratnya lu tidak mengalami kejadian teror lagi dan lain-lainnya. Kalau terornya enggak,
Cuman kalau dianya ada. Maksud dianya ada itu apa itu, Kang? Ada gitu orang yang di posisi suci itu ada kelihatan terus sama saya. Aduh, gimana nih caranya sama saya biar apa ya, biar dia hilang gitu, biar dia nggak ada ngikutin lagi. Satu ketika saya ingat gitu, saya sengaja nggak tahu istri saya gitu, nggak tahu yang di rumah gitu, saya bilang saya mau keluar karena bukan dia minta jatah daging itu, saya yang keluar, saya harus berobat kembali kata saya. Dan ternyata gitu, ternyata waktu itu apa ya, nggak tahu kotoran headnya itu saya bawain carriernya kan, waktu itu teman saya itu kayak kebawa ke rumah, saya bongkar tuh isinya. Ada sedikit, aduh ini Pembalut itu? Ya mungkin kalau pembalut itu kena celana apa gimana gitu, apa nempel apa. Kalau tas kan kalau di gunung tuh dikumpulin kan. Saya tidur di dekat tas-tasnya itu, mungkin udah nempel lah, baunya ada. Makanya diikutin sampai rumah. Rumah ya. Gokil. Sampai lu diteror ini sampai gila banget ya. Sampai rumah ya. Dan di sini kita bisa ambil kesimpulannya bahwasannya segala larangan dari pihak base camp, baik sekecil apapun ya harus kita patuhi larangan itu. Ya, karena yang kena dampaknya ya bukan cuma diri kita sendiri, bahkan orang lain bisa terkena dampaknya. Iya bener banget. Oke nih, Kang Wendy, kita bahas cerita pengalaman pendakian Sindoro lu di sesi tanya jawab. Terima kasih banget nih Kang Wendy, lu udah datang dari jauh-jauh, dari Garut. Salam nih buat teman-teman semua yang ada di Cikura ya, kawan-kawan di sana. Semoga sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan nih. Sama lu juga nih Bang, semoga lu juga sukses lah untuk kedepannya ya. Amin. Tripnya berjalan lancar juga. Amin. Oke nih Kang Wendy, kita bahas tentang cerita pengalaman pendakian lu di Gunung Sindoro tahun 2022. Di sini gokil banget ya. Sampai kok bisa lu disiksa secara tragis banget seperti itu sama makhluk yang tak kasat mata yang tadi lu jelasin seperti itu, kayak gimana tuh Kang? Yang pengen gue jadi pertanyaan ini, makhluknya itu lu bener ngeliat kayak dia narik-narik tuh, lu melihat makhluknya itu? Jadi kalau pas waktu malamnya itu nggak sempet lihat karena ikatnya itu waktu itu kan lagi tidur nih kan, lagi lelap, terus tuh perasaan gak karuan, ngambang gitu. Saya bilang, apa saya udah meninggal, kata saya kan. Nah, terus saya berpikir kayak gitu, kok rasa saya takut ya, takut banget gitu kan, takut banget. Pas saya sadar deh, ini udah ditarik Kak. Jadi apa istilahnya tuh, tangannya dia tuh megang saya tuh terasa banget Kak. Terasa banget, megang sekencang-kencangnya gitu kan, megang kaki sekencang-kencangnya, narik-narik, dan ini punggungnya didorong ke bawah gitu. Karena mungkin waktu saat itu saya menduduki tempat dia itu. Dan lu ngelihat langsung gitu Kang, bentuk si makhluk itu? Yang lihat bentuknya tuh waktu siang kita pas mau pulang. Kayak gimana Kang? Ya kayak orang-orang zaman dahulu sih ya. Zaman dahulu. Berarti perawakannya seperti manusia lah ya? Iya kayak kerajaan gitulah. Oke. Orang-orang kerajaan zaman dulu sih ya. Nah, nih Kang, di tenda itu lu sendiri atau memang ada teman-teman yang lain? Ya kan saya berdua sama Renova itu. Tapi ke Renova dia nggak ganggu. Nggak diganggu ya? Nggak Dan diganggu. nggak sadar juga ketika lu keluar dengan sendirinya? Wah, jangankan sadar, waktu saya udah maksudnya diobatin lah gitu kan, disadarin sama anak-anak lagi banyak kan, dia tetap tidur. Jadi terornya ke saya semua, orang lain nggak ada, ke teman-teman saya nggak ada, saya sendiri, saya yang nanggung lah istilahnya. Iya. Karena mungkin karena saya di situ sebagai yang paling dituain lah istilahnya gitu kan. Nah, Kang Wendy,
tadi kan lu sempat menjelaskan kalau naik Gunung Sindoro via apa tadi? Via Doro Arum. Ya, Doro Arum itu tidak boleh membawa daging mentah. Daging mentah ya. Itu kenapa Kang ya? Mitosnya. Ya mungkin kalau daging mentah itu ada anyir-anyirnya gitu kan. Kalau kata orang tua zaman dahulu sih, kalau kita malam-malam nggak boleh membawa daging mentah. Karena orang-orang hutan tuh paling suka sama yang anyir-anyir. Oke. Kalau di sini itu nggak tahu suka sama yang anyir, nggak tahu enggak sih. Pokoknya dilarang nggak boleh bawa daging mentah. Mentah gitu. Dan saya berpikirnya itu kalau udah direbus mungkin anyirnya nggak ada. Dan itu kalau Sunda itu udah mateng lah, udah asak kan. Iya. Makanya dari situ saya ngebiarin aja, kata saya, udah bawa aja kata. Mungkin saya juga sadar bahwa itu kesalahan saya waktu pertama bilang ya udah bawa aja. Makanya ke saya terornya gitu kan. Dan 4 orang yang lu lihat di Curug itu dia pendaki atau bukan? Kalau dia mah penghuni sana. Oke. Penghuni sana. Perawakannya kayak gimana tuh Kang, atau Oh itu mah ada yang tua lah, istilahnya penunggu Curug gitu. Oke. Lagi ngobrol gitu, lagi ngobrol. Sampai kedengeran tuh ya? Kedengeran dari suaranya di Punggungan Naga kan. Punggungan Naga gitu, kita kan di atas pos 1 tuh menuju pos 2 itu kan. Menuju Punggungan Naga itu seperti ini nih. Ini dulu belok ke kanan. Iya. Langsung ke kiri lagi. Jadi posisinya dari atas tuh kedengaran ngobrol. Itu kan lumayan cukup jauh jaraknya. Jauh banget, Sampai jauh kedengeran. banget, iya. Kalau kita jalan aja itu capek banget, ke atas. Dan itu yang dengar lu sendiri Kang atau memang ada teman lu? Teman-teman juga nanya itu siapa. Ya saya berpikir oh ya udah mungkin orang sini, atau saya ngambil burung apa gimana gitu. Kenapa lu bilang kayak gitu? Karena yang pertama satu buat cewek. Yang head itu, yang kedua waktu di tenda di ayat, yang keduanya saya takut mereka panik lah, istilahnya panik. Kalau saya bikin mereka panik, saya nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Nggak tahu kalau orang udah panik kayak gimana gitu. Cuma di situ positif aja, berpikir positifnya. Mungkin ya karena kita masuk ke ranah mereka, karena di ini rumah mereka, kita bertamu gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita nggak mau ngusik gitu, nggak mau mengganggu istilahnya. Kita cuma tadabbur dan tafakur alam aja udah. Walaupun pada akhirnya lu sendiri yang mengalami kejadian itu ya? Itu iya, saya sendiri. Dan ada nggak sih teman-teman yang lain yang mengalami kejadian teror atau mungkin? Nggak ada sama sekali. Berarti cuman Akang sendiri? Iya, semuanya ditanggung sama Akang ini? Sendiri. Ya, itu saya bukan nggak paham sih ya. Nggak tahu sih kenapa, bukannya kenapa harus saya, kenapa gitu kan. Iya. Ya itulah mungkin dampak yang sangat kecil akhirnya meluas, melebar menjadi besar. Jadi gitu. Besar. Istilahnya tuh saya tuh pendakian paling tersiksa gitu. Di Gunung Sindoro ini? Iya, paling tersiksa gitu. Oke. Nah, si Renova ini kan sempet pas mau naik itu bilang dia tidak datang bulan ya Kang ya? Bukan Renova, enggak namanya. Oh enggak. Dan pada akhirnya dia yang datang bulan ini? Waktu di tenda. Nggak ngomong. Nggak ngomong. Tapi dia bawa persiapan pembalut dan lain-lain gitu? Nggak tahu tuh. Bahkan karena waktu itu dia juga, karena mungkin katanya sih kalau kita sih cowok nggak pernah ngerasain sampai sembelit gitu sakitnya. Iya. Sampai sembelit. Sampai dia sama Bang Egi itu, saudaranya itu, gak naik ke puncak. Dia gak ngomong gitu, waktu naik puncak gak ngomong sama sekali sama saya. Makanya saya baik-baik aja lah bilangnya. Oh ini cuma mungkin kesalahan saya pribadi gitu. Saya nggak sampai berpikir ke sana, Bang. Nggak sampai berpikir ke sana. Ada luka nggak sih Kang waktu kayak kaki lu hampir mau dipatahin dan punggung badan lu menyiksa diri sendiri, itu ada luka nggak waktu itu? Kalau luka secara berdarah keluar nggak, cuman sakitnya minta ampun. Memar gitu? Gimana ya, sakit di dalam gitu Bang. Sakit di dalam ya. Kalau misalkan kita dipijit nih kan, ada bekas sakit-sakitnya gitu Bang.
aduh kata saya. Dan itu Akang yang rasain sendiri pada waktu itu. Saya sampai beneran sakit tuh bukan sakit biasa, makanya saya langsung datang ke guru lah istilahnya, guru saya, guru ngaji saya. Terus gimana apa yang saya lakuin? Saya meminta yang paling intinya dia pulang gitu. Saya meminta maaf sama dia secara face to face ya, satu berhadapan langsung. Dan itu tersampaikan akhirnya. Tersampaikan. Dia dari situ nggak ada, saya sembuh. Oke. Prosesnya berapa lama itu sampai? Ada 4 hari 5 hari lah. Dan itu dipertemukan kan? Pertemukan. Nah guru saya ini apa bukan amalan isinya kan? Ini cara komunikasinya. Saya waktu itu masih ingat lah. Temu dia cuman ngangguk-ngangguk aja, ngangguk aja. Ya udah saya minta maaf kata saya. Isinya memang gitu. Saya mau sembuh lagi kata saya. Kalau sakit biasa saya ke dokter gitu kan ya, ke dokter minum obat. Iya. Waktu itu saya nggak ke dokter karena saya sama orang tua lah istilahnya nggak mau ke dokter karena saya tahu ini sakit apa gitu. Iya. Nah, misalkan kita nih meriang nih kan ke dokter, ya udah ini mah beda kata saya. Karena Akang sendiri udah tahu ya, iya. sebabnya apa. Sebabnya apa gitu. Oke nih Kang Wendy, ada niatan lagi nggak sih buat ke Gunung Sindoro? Ada, masih semangat Masih semangat ya? untuk mewujudkan mimpi-mimpi para sahabat-sahabat di luar sana yang udah kenal sama saya. Karena saya kerja juga di base camp Gunung Cikuray pihak Kira Jenggot nih. Saya mengajak teman-teman semua untuk menjadi pendaking lebih bijak gitu kan. Oke. Patuhi semua larangan yang ada di base camp. Dan juga jangan lupa dibawa kembali sampahnya. Pasti. Jangan sampai disimpan di gunung. Ya. Karena sedikit demi sedikit Lama-lama jadi bukit gitu kan. Kalau sampah semakin menumpuk kalau kita nggak Pasti. bawa gitu. Dan efeknya pun sangat luas ya kalau kita bicara tentang sampah di gunung nih Kang ya. Iya. Kita menikmati pendakian juga nggak enak, banyak sampah. Iya, nggak enak lah. Nggak nyaman istilahnya. Dan gitu merusak alam juga. Dan jika ada sesuatu yang terjadi misalkan, itu dampaknya bukan ke orang jauh tapi ke orang dekat, warga setempat gitu yang nggak tahu apa-apa gitu. Jangan pernah mencemari, karena gunung itu bukan tempat sampah. Gunung bukan tempat pembuangan sampah. Dan satu hal yang saya harus kasih tahu sama pendaki semua, jangan pernah merasa wow gitu kalau di gunung. Tetaplah merendah walaupun sudah di tempat yang tertinggi. Iya. Dan menjadi pendaki yang lebih bijak lagi lah. Nah itu mungkin untuk kedepannya semua kayak pendaki-pendaki yang masih melanggar aturan dikurang lagi ya. Iya, kurangin lagi. Lebih berkurang karena kita juga nggak mau lah ya setiap hari gitu mendengar berita ada pendaki hilang dan segala macam. Berita duka dari gunung kita. Iya. Nggak ada yang mau menginginkan, orang kita naik gunung tuh ya buat happy-happy. Kalau happy-happy kita harus mematuhi larangan yang ada di gunung itu seperti apa. Ya, insya Allah semua yang untuk kedepannya ya nggak terjadi apa-apa buat kita juga. Soalnya ucapan kita di gunung tuh bisa menjadi malapetaka yang sangat besar. Iya. Sangat besar. Oke. Jangan seucap-ucapnya lah kata orang Sunda. Istilahnya harus amitan dulu lah gitu. Karena saya merasakan sendiri gitu kan. Saya mengizinkan teman saya itu bawa daging, efeknya saya sendiri ya kan kena. Nanggung. Dia yang bawa, dia yang entah itu yang saya yang nanggung semuanya. Makanya dari itu saya pastiin sahabat-sahabat yang kenal sama saya, mungkin karena saya udah terkenal di dunia pendakian namanya Kang Wendy Cikuray lah istilahnya. Khususnya untuk ya anak-anak yang mau ke Cikuray, kalau mau naik niatan untuk tadabur, tasakur alam. Melihat keindahan alam, bukan untuk membuang sampah atau berbuat mesum di gunung. Wah, bener banget tuh. Harus didengar tuh ya teman-teman semua nih yang menyimak video ini. Tapi bicara tentang Cikuray, dulu gue pernah ke Cikuray. Tahun berapa Bre? Lagi itu Bre? Cikuray.
2012 2013 itu gua sempet laut pemancar waktu itu kan. Iya, laut pemancar, pemancar dan kita nggak tahu base camp pemancar di mana. Kita jalan kaki dari jalan raya sampai ke pemancar itu, Kang. Iya, gokil banget ya. Tapi waktu itu Cikuray masih belum terdampak kayak banyak sampah dan banyak babi ya. Itu masih gue nikmatin banget pada tahun-tahun itu. Dan seterusnya gue melakukan pendakian ke Gunung Cikuray, kok makin kesini makin Rame ya. makin rame, makin banyak sampah. Dan babi ini nih, babinya kok makin banyak ya. Ya pasti karena terdampar banyak sampah juga. Banyak kan? makanan. Banyak makanan. sisa ya. Dan si Bagas juga berkembang biak, Nah, semakin banyak. makin banyak. Itu kayak gua, aduh ke Cikuray, oh enggak ah, banyak babi. Orang kita mau naik gunung, mau have fun, mau santai, mau nyaman, karena ada babi jadi nggak enak juga. Tapi thank you banget nih Kang Wendy, Iya, lu udah mau datang ke sini. Waduh, gua sangat berterima kasih banget dan gak bisa ngasih apa-apa juga nih gua. Nggak apa-apa. Dan kedatangan lu ini semoga bisa jadi apa ya, poin buat teman-teman semua nih, terutama buat para pendaki yang mungkin baru mau melakukan kegiatan pendakian gunung ya. Iya. Semoga bisa diambil sisi positifnya dari cerita Kang Wendy saat di Gunung Sindoro tahun 2022. Dari gua mungkin nggak ada ya pesan-pesan untuk lebih jelasnya lagi. Kalau lo mau tahu, lo simak nih semua video-video dari besok pagi itu semuanya kan di akhir sesi cerita banyak banget kayak pesan-pesannya lah. Oke, dari gue Indra, saksikan video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.